Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik hadirin jamaah sekalian yang saya cintaikan Allah, hadis ke-55. Yuk, bismillah, dibaca semuanya bareng-bareng. 1, 2, 3. An Ummi Atiyata radhiyallahu anha qalat qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda fawqa thalathin illa ala zawjin fa innaha la taktahil wa la talbasu thawban masbughan illa thawba asbin. Masya Allah. Ibu-ibu, kita sudah membahas Ummu Atiyah kan pekan kemarin. Coba tanpa lihat buku, yang teringat oleh ibu-ibu Ummu Atiyah itu siapa? Ya, sahabiah pasti. Pandai, ringan tangan. Masya Allah, barakallahu fiik Mbak Mia. Masya Allah. Ada lagi ibu yang di belakang, yuk jelaskan siapa Ummu Atiyah. Oh iya, gimana Bu? Orang yang pandai masak, cekatan ya, sat-sat lah ya. Terus betul, perawi hadis. Masya Allah. Terus tadi belum disebut sama Mbak Mia, perawi hadis. Ya, ada lagi Ibu, sampun. Ibu siapa tadi yang jawab? Oh, hafalnya cuma itu, nggak apa-apa. Ya Alhamdulillah, yang penting ada yang nyantol daripada nggak ada yang nyantol sama sekali. Terakhir yang belakang, mana ini? Oh, nggak berangkat kemarin. Ya udah, nggak apa-apa. Sekarang ditulis ya. Alhamdulillah dapat faedah baru. Baik, yang kemarin berangkat, Masya Allah, terkenal dengan orang yang ringan tangan. Terus yang ringan tangan, udah itu aja yang gak inget. Ya nggak apa-apa, yang penting ada yang nyantol. Jadi mungkin gambarannya, ibu-ibu pernah nggak sih ketemu sama ibu-ibu di zaman sekarang tuh yang subhanallah, orangnya cacet-cacet gitu loh. Kalau dimintain tolong itu cepet gitu, Masya Allah, nggak pernah hitung-hitungan. Masya Allah, itu kira-kira nyenengin nggak sih Bu? Masya Allah, itulah Ummu Atiyah. Ya, jadi kalau ada ibu-ibu begitu kita juluki aja, ya antum pakai kunyah Ummu Atiyah ya, gitu ya. Oh iya gitu ya, insya Allah. Jadi Ummu Atiyah itu seperti itu, subhanallah. Dan Ummu Atiyah juga subhanallah, beliau perawi hadis. Apa di antara buktinya? Ada di hadis 55. Ya, kata Ummu Atiyah, ia berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepadaku. Lihat ibu-ibu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang besar kepada Ummu Atiyah. Sampai-sampai beliau berpesan khusus kepada Ummu Atiyah. Kalaulah bukan Ummu Atiyah itu seorang penuntut ilmu, seorang yang gemar dengan ilmu, maka Rasulullah nggak akan menyampaikan ini. Coba kalau kita lihat apa kata Ummu Atiyah. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah tidak berkata kepada orang selain Ummu Atiyah, tapi pengen menyampaikan ini kepada Ummu Atiyah? Karena Rasulullah tahu Ummu Atiyah itu dekat dengan para wanita. Allahu Akbar, ini hikmahnya. Kalau Rasulullah hanya menyampaikan kepada Ummu Atiyah, maka Rasulullah telah tepat dalam menunjuk orang. Pasti Ummu Atiyah akan sampaikan kepada wanita-wanita lain. Tapi kalau Rasulullah SAW menunjuk wanita selain Ummu Atiyah, bisa jadi wanita ini hanya menyampaikan untuk dirinya sendiri, tapi tidak disampaikan untuk wanita lain. Ya subhanallah. Ini memang Rasulullah SAW itu luar biasa dalam memilih orang tuh tepat gitu. Ya, diambil aja pemimpin kaum wanitanya siapa. Di situ ada Ummu Atiyah. Dikatakan kepada Ummu Atiyah sebuah pesan, pasti Ummu Atiyah akan menyampaikan. Sampai sekarang kita para wanita dapat enggak pesannya Ummu Atiyah? Dapat. Allahu Akbar. Karena Rasulullah tuh tahu banget bagaimana sikapnya Ummu Atiyah. Orang biasanya kalau ringan tangan, ibu-ibu, biasanya ringan tangan membantu, dalam ilmu juga dia ringan. Ya, berbagi itu luar biasa. Dan ini akhlak yang baik. Ya, dan kita yang namanya berbagi, teman-teman, bukan hanya berbagi harta kok. Berbagi waktu boleh. Berbagi keterampilan boleh. Berbagi ilmu apalagi. Ya.
Jadi jangan bersedih kalau teman-teman qadarullah sudah Allah takdirkan belum ada harta untuk bisa dibagi. Coba bagi apa yang Allah berikan kepada kita. Masa ya Allah nggak pernah memberikan kelebihan kepada kita. PR-nya kita itu kadang kalau ditanya apa kelebihannya ibu-ibu bingung. Saya berapa kali mewawancarai para calon ustazah yang akan melamar di tempat kami di satu. Tuh biasanya di antara pertanyaan wawancara, biasanya saya ditampingi oleh Mbak Adminah, Ustazah ikut, biasanya saya ikut. Terus di antara pertanyaan saya bilang begini, apa kelebihan yang Allah berikan? Apa kelebihannya? Nggak ada mikir. Kekurangannya apa? Saya banyak Ustazah kekurangannya gitu. Lebih banyak memikirkan kekurangannya daripada kelebihan. Padahal tidaklah Allah, ibu-ibu, menghidupkan kita kecuali sudah dititipi kelebihan. Ya, apapun itu pasti ada tuh kelebihannya. Maka gali kelebihan yang Allah berikan kepada kita semuanya dan kita bagi untuk orang lain. Ya, coba sekarang saya ingin ibu-ibu sebelum Ramadan, ya, ibu-ibu mau berbagi kan? Ya, nggak apa-apa. Saya insya Allah bisa tahsin bagi Ramadan buka kelas tahsin. Saya kasih waktu 2 menit, ibu-ibu tulis kelebihan ibu-ibu. Ya, Bismillah. Tulis. Kok nggak tahu? Pernah nggak sih merasa, alhamdulillah, saya gini loh Bu, kelebihan tuh kalau kita itu merasa nyaman dalam melakukan itu, dan itu tidak dijadikan sebagai beban. Misal, contoh, saya lihat kelebihannya Ummu Qurata, ibunya Qurata itu Masya Allah mudah menolong, Masya Allah. Seneng nggak nolong? Jadi beban nggak? Loh, Masya Allah, berarti jenengan baik. Sekarang saya panggil bukan Ummu Qurata ya, tapi Ummu Atiyah. Ya, Masya Allah. Nah itu kan tahu kelebihan. Ya, suka menolong. Itu kan kelebihan. Ringan tangan. Ayo ibu tulis. Bismillah. 2 menit. Ya, 1, 2, 3 dipikir. Romantis juga kelebihan. Betul. Lembut. Itu kan kelebihan. Penyayang, kelebihan. Ayo, Bismillah. Malah pada tanya kelebihanku apa yo? Ya boleh tanya temennya boleh. Tulis. Ngomeli suami katanya. Itu ngomeli suami bukan kelebihan ibu. Berarti kelebihannya bisa berkomunikasi. Kan bisa ngomel-ngomel. Banyak tidur jangan kelebihan. Kelebihan berat badan. Kelebihan dosa, semua kita berdosa ya. Udah ketemu belum Mbak Mia? Udah. Kelebihan antum itu catatannya rapi. Masya Allah. Mantan jurnalis. Ya kan? Kalau nyatet lengkap. Nanti Ramadan bikin kelas berbagi menulis. Loh katanya kita mau nambah pahala di bulan Ramadan. Sudah selesai? Oke, sudah 2 menit kayaknya. Udah ya, siap-siap saya tunjuk. Masya Allah. Ya, Ibu sudah tulis belum? Ayo Bu, bismillah Bu, kelebihannya apa Bu? Insya Allah ini bukan ria ya akhwat, bukan. Ini bukan bagian dari menunjukkan ria, bukan. Insya Allah, apa Bu? Kelebihannya apa? Wah, Masya Allah. Masya Allah, penyayang, penyabar, murah senyum. Masya Allah. Banyak senyum ke suami Bu? Oh janda, subhanallah. Banyak saum ke saudari yang lain? Insya Allah. Semoga Allah mudahkan Ibu untuk kedepannya ya Ibu. Amin. Allahumma amin. Memang katanya kalau mau cari istri, kata Rasulullah SAW, itu al-wadud. Al-wadud itu yang penyayang. Al-walud yang banyak anak. Ya, itu berarti insya Allah Ibu ada ciri isi solihah di Ibu ya. Masya Allah. Baik, ayo Ibu balik lagi saya ke Ibu yang pakai kudung abu-abu. Jujur, Masya Allah. Kalau Majlis Talim Rodotus Solihah butuh bendahara Ibu, kan jujur. Ya, satu lagi Bu, rajin, Masya Allah. Jadikan panitia. Masya Allah, barakallahu fiik. Ala kulli hal, yang pasti ibu-ibu kita itu harus ada kelebihan yang kita bagi untuk orang lain. Karena kalau Allah berikan potensi kepada kita, kelebihan kepada kita, artinya kita itu harus menjadi orang yang bermanfaat. Apa kata Rasulullah SAW? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Setuju apa mboten? Oh, Mukorota langsung setuju. Nah, sekarang yuk tanya ke kita, kira-kira kita manfaat napa mboten hidup? Ya, baik.
Insya Allah. Baik, kemudian di sini dikatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Ummu Atiyah. Kata beliau, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda fawqa thalathin illa ala zawjin. Tidaklah seorang perempuan yang mana dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan pastinya kita sebagai orang beriman harus beriman kepada Allah dan hari akhir, karena itu bagian dari rukun iman. Rukun iman yang kita ketahui ada berapa? 6. Termasuk diantaranya rukun iman kepada Allah dan rukun iman kepada hari akhir. Dan masing-masing dari rukun iman itu butuh kita belajar. Ibu, Nun Sewu, banyak di antara kita itu yang hanya mengetahui rukun iman sebatas menghafal. Ya, jadi dari Ibu TK kan sudah diajari kan rukun iman ada 6. Tapi kita kadang belum mengaplikasikan, belum mengamalkan dari rukun iman karena kita belum tahu ilmunya. Ambil aja satu dari rukun iman, iman kepada Allah. Itu kalau kita membahas iman kepada Allah, duduk belajar tentang bagaimana beriman kepada Allah, itu bisa beberapa sesi kajian. Subhanallah. Atau beriman kepada hari akhir, itu tidak bisa dibahas dalam satu sesi kajian, dibahas beberapa kali dalam sesi kajian. Apa manfaatnya kita beriman dengan hari akhir? Akan menjadikan kita lebih berhati-hati dalam melangkah. Ya, karena kita tahu apa yang kita perbuat pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting untuk kita beriman dan mempelajari apa itu rukun iman, kemudian kita mengamalkannya. Baik, kata Rasulullah SAW, tidaklah beriman seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kecuali ketika suaminya meninggal, dia berkabung itu maksudnya bersedih gitu ya. Dia berduka ya lebih dari 3 hari, kecuali kalau suaminya meninggal, maka dia berdukanya berapa masa iddahnya kalau suaminya meninggal? 4 bulan 10 hari. Masya Allah. Dan orang-orang yang sedang beriddah maka la taktahil, dia nggak boleh bercelak ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk berhias ya. Subhanallah. Kenapa ya akhwat? Apa hikmahnya kok orang yang sedang beriddah itu tidak boleh berhias? Agar tidak menjadi perhatian bagi laki-laki lain. Ya, kalau ada orang sedang menjalankan iddah, ya, ketika suaminya baru saja meninggal, dia langsung berhias, memakai parfum, memakai lipstik, ya, alisnya ditebelin. Dikira orang lain wanita ini siap untuk dinikahi. Jadi itu hikmahnya kenapa wanita-wanita yang sedang mengalami masa iddah tidak boleh berhias. Wala talbasu sauban masbughan, dan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup. Ya, maksudnya zaman dulu tuh Bu, zaman jahiliyah. Jadi ini perkara jahiliyah. Kalau ada wanita setelah ditinggal wafat oleh suaminya, biasanya mereka memakai baju khas. Apa baju khasnya mereka? Baju yang dicelup. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menyelisihi apa yang terjadi di masa jahiliyah. Illa thawba asbin, kecuali pakaian Yaman. Maksudnya memang sudah dari sananya pakaiannya begitu, tidak dicelup dengan warna tertentu. Masya Allah ya, Rasulullah tuh dalam beberapa hadis kita lihat Rasulullah sangat-sangat menyukai beberapa pakaian dari Yaman. Sampai Rasulullah SAW dikafani itu dengan pakaian atau kain yang berasal dari Yaman. Kenapa bisa demikian Ibu? Coba saya mau tanya. Sampai-sampai pernah juga Rasulullah mengatakan al-hikmatu minal Yaman. Hikmah itu dari Yaman. Kenapa Rasulullah menyebut-nyebut Yaman? Ada yang tahu kenapa? Ibu-ibu tahu nggak sih negeri Yaman tuh di mana? Di bawahnya Saudi. Berarti di bawahnya gitu atau gimana? Selatannya. Gitu ya. Banyak orang berilmu berasal dari Yaman. Ulama-ulama boleh deh. Sahabat Abu Hurairah berasal dari Yaman. Oke, ada lagi Uwais Al-Qarni dari Yaman. Ya, ada lagi. Karena asal muasal Arab itu dari Yaman. Namanya Qabilah, namanya Al-Qahtan. Itu dari Yaman. Dan Yaman itu sendiri, subhanallah, sebuah tempat di mana sampai detik ini banyak para ulama. Dan kalau teman-teman pernah
ke sana, ya, atau kami yang pernah hidup di sana, kami tuh merasakan kebaikan orang Yaman luar biasa, masya Allah. Maka dari itu Rasulullah suka nyebut-nyebut gitu loh, karena memang mereka Allah lembutkan hatinya. Jadi hatinya orang Yaman tuh lembut, masya Allah. Baik, yaitu kelebihan orang-orang Yaman. Kemudian hadis ke-56, ayo akhwat, ini juga masih berkaitan dengan berkabung. Yuk dibaca hadis ke-56. Baca bareng-bareng silakan. Baik. Yang dimaksud dengan Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Kan di sini cuma an Abdillah. Tapi yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Ayo, siapa yang tahu Abdullah bin Mas'ud? Sudah pernah kita bahas sebelumnya. Sudah belum ya? Sudah kan? Coba cek. Hadis keberapa punya Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud? Sudah belum? Halaman nomor berapa? Awal-awal. Ibu udah ketemu belum? Awal-awal tuh an Abi Sa'id al-Khudri. Abdullah bin Mas'ud. Coba minta tolong dibuka Ibu. Hadis keberapa? Hadis ke-21. Dibuka coba hadis ke-21 an Abdullah bin Mas'ud. Hadis ke-32. Ya kan? Ada lagi enggak? Hadis keberapa? Sudah ya? Baik. Dan sekarang adalah hadis ke-56. Berarti ibu-ibu sudah pernah belajar siapa Abdullah bin Mas'ud. Yo, diingat-ingat siapa Abdullah bin Mas'ud? Pasti perawi hadis. Terus termasuk as-sabiqunal awwalun yang masuk Islam pertama kali, masya Allah. Terus siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabi, jangan lupa teman-teman. Ya, Abdullah bin Mas'ud adalah seorang qurra. Qurra itu orang yang pandai dalam ilmu Al-Quran. Makanya kalau ada rumah tahfidz, biasanya rumah tahfidz Abdullah bin Mas'ud, ya, atau Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena memang beliau ahli dalam Al-Quran. Ya, masalah terutama masalah tafsir. Jadi hampir satu level sama Abdullah bin Abbas. Berdua itu adalah qurra, para ahli Al-Quran, para ahli dalam metode-metode membaca Al-Quran. Masya Allah. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Dan tentunya Abdullah bin Mas'ud ini juga seorang perawi hadis, ya, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Baik. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan termasuk golonganku orang yang menampar-nampar pipi, latamal khudud, wasyaqqal juyub, merobek-robek baju, wada'a bida'wal jahiliyah, dan meratap dengan ratapan jahiliyah. Yang dimaksud meratap dengan ratapan jahiliyah itu kata para ulama meraung-raung. Itu tafsir dari meratap dengan ratapan jahiliyah. Jadi kalau ada orang meninggal, ya, maka boleh keluar air mata, tapi hanya sebatas keluar air mata. Karena Rasulullah SAW juga ketika beliau ditinggal oleh putra tercinta beliau yaitu Ibrahim, beliau menangis, ya, keluar air mata, dan beliau mengatakan ini adalah tanda sayangnya saya kepada Ibrahim. Ibu-ibu hafal enggak putra-putrinya Rasulullah? Jangan kalah sama Qurrata, anaknya Ummu Qurrata hafal. Ya, coba ibunya saya mau tanya. Ya, Bu. Subhanallah, pulang tanya anaknya. Ya. Tanya anaknya. Ayo ibu-ibu, putra-putrinya Rasulullah ada berapa? 1, Qasim. 2, Abdullah. 3, Zainab. 4, Ruqayyah. 5, Ummi Kulsum. 6, sebentar, Fatimah itu bungsu dari ibunda Khadijah radhiyallahu anha.
Jadi Ibrahim sama Fatimah itu beda ibu. Jadi bungsunya Rasulullah dari Khadijah itu Fatimah. Nanti Ibrahim ini dari Maria Al-Qibtiyah. Ya, Ibu tahu Maria Al-Qibtiyah siapa? Ada yang mengatakan budaknya Rasulullah, ada yang mengatakan istrinya Rasulullah SAW. Yang jelas Allah beri hadiah Rasulullah dari Maria Al-Qibtiyah ini seorang putra yang dinamakan dengan Ibrahim. Dan Ibrahim meninggal dunia pada waktu masih dalam kondisi radha'ah, menyusui. Jadi masih kecil. Putra-putranya Rasulullah, Bu, 3 itu meninggal dalam keadaan masih kecil. Ya. Hikmahnya apa? Ada hikmah di balik itu. Ya. Hikmahnya, kenapa kata para ulama, ya, putra-putranya Rasulullah diwafatkan di waktu kecil agar Rasulullah SAW tidak sibuk dengan putranya. Ya, biasanya kan kalau ayah tuh dekat dengan putranya, dengan anak, ya Masya Allah. Dan disinilah hikmah di antara hikmah yang Allah berikan, ya Masya Allah. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika ditinggal wafat oleh suaminya? Maka dia boleh oleh keluarga dekatnya, oleh karib kerabatnya misalnya, atau oleh orang-orang yang dicintai, boleh menangis tapi sekedar menangis. Tidak boleh sampai meraung, atau tidak boleh juga sampai latomal hudud. Latomal hudud itu menampar-nampar pipi, atau wasyaqqal juyub, merobek-robek baju. Sebentar Ibu, tolong digaris bawahi yang laisa minna. Garis bawahi dulu, nanti saya akan jelaskan. Laisa minna. Sudah digaris bawahi? Kata laisa minna, bukan golongan dari kami, ini menunjukkan bahwa larangan yang ada dalam hadis tersebut termasuk dosa besar. Sekali lagi, kalau ada kata laisa minna, bukan golongan dari kami, kan banyak tuh dalam hadis laisa minna, laisa minna, laisa minna, ya. Maka ini menunjukkan bahwa larangan yang ada dalam sebuah nas hadis itu dosa besar. Jadi yang namanya merobek-robek baju, menampar-nampar pipi, meraung-raung ketika ada seseorang yang meninggal dunia itu termasuk niyahah, termasuk dosa besar. Coba Ibu, saya mau tanya, saya sudah pernah jelaskan belum sih di sini? Apa tanda bahwa itu dosa besar? Oh, Masya Allah. Belum toh? Jadi di antara tanda dosa besar itu adanya kata-kata laisa minna. Yang ada nih di sini sekarang. Termasuk di antara dosa besar ada kalimat la'an. La'an itu maksudnya telah Rasulullah telah melaknat. Allah telah melaknat. Nah, itu artinya adalah dosa besar. Termasuk di dalamnya wanita yang tidak mau diajak oleh suaminya untuk keranjang, ya. Ibu tahu ya kan maksudnya? Itu termasuk wanita-wanita yang dilaknat. Maka takutlah kepada Allah Azza wa Jal. Ya, baik. Kemudian yang ketiga adalah adanya hukuman atau had yang dijelaskan di dalam hadis-hadis sahih. Contoh misalnya, untuk pembunuhan, orang yang membunuh dalam syariat itu apa hadnya, Bu? Hukumannya apa? Ya dibunuh. Qisas namanya. Berarti pembunuhan termasuk dosa besar. Orang yang berzina, apa hadnya? Dirajam. Kalau ada hukuman tertentu yang disebutkan dalam hadis, berarti itu adalah dosa besar. Artinya berzina adalah dosa besar. Menuduh wanita baik-baik sebagai wanita penzina, itu hukumannya apa? Hukumannya apa? Dicambuk. Berarti menuduh wanita-wanita baik-baik, wanitanya nggak ngapa-ngapain dituduh berzina. Maka bagi yang menuduh dia harus dicambuk. Dan menuduh wanita baik-baik berzina itu adalah dosa besar. Jaga lisan. Ya, Masya Allah. Yang keempat contohnya adalah, bukan kaidah, contoh-contoh dari dosa besar adalah mencuri. Dalam Islam mencuri itu hukumannya apa ibu-ibu? Potong tangan. Tapi nggak semua pencurian tuh dipotong tangan ya. Ada kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi jangan sampai ibu semena-mena di Indonesia Raya yang tercinta ini, di mana di Indonesia kan nggak ada hukum Islam ya. Maka tidak boleh kita menerapkan hukum Islam di Indonesia. Karena memang hukum di negara kita bukan hukum Islam. Ya. Kalau ada orang mencuri kemudian kita potong tangannya, kita yang masuk penjara. Ya. Jadi dalam Islam mencuri itu hukumannya apa, Bu? Dipotong tangan. Berarti mencuri juga adalah dosa besar. Ya, sudah tahu sekarang kaidahnya? Ya, itu kaidahnya. Baik, boleh ditulis dulu. Sampun? Baik. Kemudian yang ke-57, silakan dibaca bareng-bareng Ibu.
An Abi Malik al-Ash'ari anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsabi wat-ta'nu fil ansabi wal istisqa'u bin nujumi wan niyaha wa qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Masya Allah, ini ngeri banget nih. Ini hukuman bagi para wanita yang dulu pernah berniyahah, yang merobek-robek baju, menampar-nampar pipi, kemudian meraung-raung kalau belum bertaubat sebelum meninggal dunia, maka nanti di akhirat dia akan dipakaikan celana dari yang terbuat dari api neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bahkan disebutkan di sini nanti dipakaikan pakaian yang dilumuri dengan ter. Tahu nggak ter, Bu? Ter yang buat jalan, aspal. Nah, dan tubuhnya berbalut penyakit kudis, menjijikan ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Baik. Kita bahas dari Abu Malik al-Ash'ari. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, Abu Malik al-Ash'ari ini belum pernah kita bahas, ya kan? Abu Malik al-Ash'ari adalah seorang sahabi yang mana beliau hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah SAW dan meninggal dalam keadaan beriman. Beliau berasal dari kabilah Al-Ash'ari. Al-Ash'ari adalah kabilah dari Yaman. Ya, balik lagi Yaman. Berasal dari sebuah kampung namanya Hudaidah. Jadi Yaman tuh daerahnya bisa dihafal. Tidak seperti Indonesia Raya yang tercinta. Ada nggak ibu-ibu hafal daerah-daerah di seluruh Indonesia? Saking luasnya. Jadi sebenarnya, Bu, kita itu di Indonesia itu subhanallah sumber daya alamnya itu melimpah. Daerahnya cukup luas. Itu nikmat dari Allah. Kalau penduduk negeri itu beriman kepada Allah, Allah akan sejahterakan penduduk negeri tersebut. Itu kuncinya beriman kepada Allah. Yaman itu negaranya tidak sebesar Indonesia. Dan subhanallah, di sana banyak sekali bermunculan orang-orang yang punya ilmu. Di antaranya adalah dari kabilah Al-Ash'ari. Coba saya mau tanya, siapa sahabat yang beliau berasal dari kabilah Al-Ash'ari selain Abu Malik? Yang pernah ibu dengar? Siapa dia? Masya Allah, Abu Musa al-Ash'ari. Barakallahu fiik. Abu Musa al-Ash'ari itu juga sahabatnya Rasulullah SAW yang terkenal dengan suara merdu. Subhanallah. Jadi Abu Musa tuh kalau ngaji Quran para sahabat udah kenal suaranya. Itu suaranya Abu Musa gitu. Masya Allah. Sampai Rasulullah menyebutkan Abu Musa al-Ash'ari itu seperti mizmar Alu Dawud. Maksudnya kayak kalau menggambarkan suaranya tuh merdu banget gitu loh. Merdunya sekali, Masya Allah. Dan saya cari kabilah Ash'ari itu di mana gitu. Itu di daerah namanya tempatnya Hudaidah. Di dekat laut. Jadi Yaman itu sepertinya ya yang saya lihat itu dari setiap kampungnya atau setiap daerahnya itu pasti ada orang berilmu di situ. Ya. Contoh Son'a. Son'a itu ibu kota. Di situ ada seorang ulama namanya Son'ani. Pernah dengar nggak ibu-ibu? Nah, ibu-ibu dengarnya siapa? Yang ibu-ibu pernah dengar ulama dari Yaman siapa? Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni juga dari Yaman. Masya Allah. Dari kabilah, kalau Uwais Al-Qarni dari kabilah namanya Murad. Ya, Uwais Al-Qarni pernah dengar siapa Uwais Al-Qarni? Ibu pernah dengar? Yang pakai kacamata? Masya Allah, belum. Saya beritahu. Ya, nanti ini subhanallah saya merinding. Setiap kali saya menceritakan Uwais Al-Qarni saya merinding, Bu. Uwais Al-Qarni itu seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Allahu Akbar. Sampai-sampai Uwais Al-Qarni itu, Bu, ya subhanallah, beliau menjadi seorang hamba yang terkenal oleh seluruh penduduk langit. Jadi penduduk langit kalau disebut Uwais Al-Qarni pada kenal.
Dan Uwais Al-Qarni ini punya ibu, di mana ibunya waktu itu sudah sepuh, ya, pengen ditemani oleh Uwais Al-Qarni, belum lagi penglihatannya rabun, ya. Meminta sebuah permintaan kepada anak tercintanya, pengen haji, ya, subhanallah. Maka Uwais Al-Qarni, siapa di antara anak yang tidak mau mengabulkan permintaan ibunya, ya enggak? Kalau kita bisa ya dikabulkan, ya, harapan ibu itu. Maka Uwais Al-Qarni waktu itu bingung, ya Allah, harus bagaimana saya menghantarkan ibuku untuk ke Baitullah. Padahal waktu itu belum ada yang namanya pesawat, belum ada juga yang namanya mobil, ya. Jadi kalau dari Yaman tuh hajian bisa pakai bis, Bu, bisa, ya. Anak saking dekatnya dengan Saudi, bisa pakai bis. Di Indonesia bisa pakai bis, bisa, tapi muter-muter. Entah kapan datangnya, wallahu ta'ala alam. Ya, pakai sepeda bisa nggak dari Indonesia? Bisa, tapi muter-muter juga. Ya. Nah, maka Uwais Al-Qarni ini latihan, Ibu, setiap hari beliau bawa kambing, ya, mulai dari yang kecil, kemudian udah kuat, latihan lagi bawa yang besar, terus sampai akhirnya dia kuat membawa ibunya untuk berkeliling Ka'bah, ya, subhanallah, ke Baitullah. Dan Uwais Al-Qarni juga pernah suatu hari izin kepada ibunda tercinta karena mendengar Rasulullah SAW telah diutus menjadi seorang nabi. Beliau berjalan, ya, dari Yaman, jauh banget, Bu, kalau jalan kaki, ke Madinah, ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sampai di Madinah ternyata Rasulullah nggak ada. Bu, kalau kita jadi Uwais Al-Qarni, sudah jalan jauh ingin berjumpa dengan orang yang ibu pengen ketemu, ternyata orangnya nggak ada. Kira-kira ada nggak rasa-rasa gimana dalam hati? Hah? Patah hati? Apa, Bu? Kecewa. Tapi Uwais Al-Qarni tidak. Uwais Al-Qarni, baiklah, saya pulang lagi ke Yaman. Allahu Akbar. Maka dari itu, ya, Rasulullah SAW berpesan kepada Umar. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Umar, perhatikan ini. Ini bakti kepada seorang ibu itu sampai nembus doanya ke langit. Ya Umar, kalau engkau nanti berjumpa dengan rombongan yang berasal dari Yaman, dan rombongan itu ada salah satu laki-laki yang dia punya bekas kayak penyakit kusta di tangannya, berarti itu Uwais Al-Qarni. Kalau dia adalah Uwais Al-Qarni, maka mintalah engkau agar Uwais Al-Qarni mendoakanmu, karena doanya Uwais Al-Qarni itu menembus ke langit. Allahu Akbar, subhanallah. Itulah Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni itu seorang yang terkenal bakti kepada ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Uwais Al-Qarni juga dari Yaman. Jadi memang subhanallah banyak, ya, para ulama, orang-orang salih yang berasal dari Yaman. Ya, ibu pengen ke Yaman dah? Pengen? Masya Allah. Semoga suatu hari kelak bisa berkunjung ke Yaman, ya. Amin. Ya, hampir mirip makanan, macam-macamnya hampir mirip dengan orang Saudi. Hanya mungkin Yaman tuh level kehidupannya lebih sederhana. Ya. Baik. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 kebiasaan yang biasa dilakukan oleh umatku, dan itu termasuk perkara-perkara jahiliyah. La yatrukunahunna. Umatku belum bisa meninggalkannya. Bu, yang saya sebutkan di sini ini bagiannya saja. Kalau teman-teman pengen lebih luas mempelajari tentang kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah, ada kitab khusus namanya Masail Jahiliyah. Masail Jahiliyah. Sepertinya suami saya sudah pernah membahas ini di Masjid Agung Wates, dan insya Allah ada di YouTube. Boleh nanti teman-teman lihat apa sih masail itu. Ya, perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kenapa kita harus mempelajarinya? Padahal itu adalah tradisi jahiliyah agar kita tidak meniru-niru mereka. Ya, agar kita tidak meniru-niru mereka. Nanti di situ dijelaskan bahwa tradisi orang jahiliyah itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau yang bertentangan dengan syariat maka tinggalkan. Kalau yang tidak bertentangan dengan syariat biasanya oleh Rasulullah dilestarikan. Contoh misalnya, yang tidak bertentangan dari syariat atau dengan syariat dari kebiasaan tradisi orang jahiliyah adalah menjamu tamu. Ya, dan Rasulullah lestarikan. Kita, ya, harus menjamu tamu, ya, karena tidak bertentangan dengan syariat kita. Nah, di sini ada apa saja 4 perkara tersebut, di mana itu adalah bagian dari tradisi jahiliyah yang dilakukan oleh umat Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah al-fakhru fil ahsab. Subhanallah, al-fakhru fil ahsab,
Ini adalah merasa bangga dengan kedudukan yang Allah berikan. Jadi berbangga-bangga dengan jabatan, berbangga-bangga dengan kedudukan itu adalah tradisi jahiliyah. Kita sebagai orang beriman hendaklah tidak perlu menyombongkan. Kalau Allah berikan kedudukan berarti itu adalah ujian. Ya, jadi kita itu diuji berbagai macam ujian, ibu-ibu. Ada yang diuji dengan Allah berikan kedudukan, ada yang Allah uji dengan orang tuanya, ada yang Allah uji dengan pasangan hidupnya, ada yang Allah uji dengan anak-anaknya, ada yang Allah uji dengan harta. Subhanallah, itu semuanya ujian. Maka barang siapa yang diberikan kedudukan oleh Allah di muka bumi ini, jangan berbangga-bangga, tidak usah menyombongkan. Kenapa? Karena orang yang menyombongkan diri dengan apa yang Allah berikan nikmat, maka siap-siap Allah ambil lagi nikmatnya. Jadi cara melanggengkan sebuah nikmat itu adalah disyukuri, bersyukur kepada Allah dan tidak perlu menyombongkan. Ya, apapun itu yang Allah berikan, maka katakan hadza min fadlillah. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Kita lihat banyak pada hari ini tuh orang diberikan jabatan, diberikan kedudukan tuh sewenang-wenang, nggih mboten? Terakhir ada ya kejadian yang sangat mengenaskan itu. Masya Allah, anak muda punya ayah yang memiliki kedudukan. Pernah dengar ibu? Akhirnya mendolimi kawannya, subhanallah, sampai kawannya dalam keadaan kritis. Ya, itu berasal dari apa coba? Menyombongkan kedudukan. Ayahnya yang punya kedudukan, anaknya ikut sombong. Astagfirullah wa atubu ilaik. Maka ini perlu ibu-ibu kita ajari anak kita untuk menjauhi sifat sombong, ya, sifat berbangga-banggaan. Wah, aku ini misalnya putra siapa bu? Loh, saya nggak bilang, mbaknya yang bilang. Putra presiden katanya ya. Lah kan yang jadi presiden ayahnya. Ya, maka nggak boleh kita berbangga-bangga dengan kedudukan, jabatan, semuanya adalah amanah yang dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, watta'nu fil ansab. At-ta'nu fil ansab ini mencela nasab orang lain, merendahkan nasab orang lain. Misalnya ibu suka apa, darah biru, misalnya, ningrat ya. Sultan, misalnya nasabnya dari generasi sultan, maka nggak boleh merendahkan orang yang punya keturunan dari kelas pribumi, ya nggak boleh. Toh orang yang berdarah biru juga kalau dibelah juga bukan biru, merah gitu ya. Atau misalnya kalau di Arab sana ada yang namanya suku yang tinggi itu biasanya dari, kalau di Yaman ya, al itu tinggi. Yang awalannya al itu tinggi. At-Tamimi al itu tinggi biasanya. Kalau yang lebih rendahnya yang ba ini kan pernah dengar nggak ibu-ibu? Di Indonesia kan banyak orang keturunan Arab. Dari mana? Misalnya Bawazir, Ya'sud, gitu kan? Pernah dengar nggak ibu? Belum pernah dengar? Ya, itulah biasanya Qabilah. Atau di Indonesia juga ada Harahap, gitu kan, ada kan? Atau apa lagi? Biasanya daerah-daerah luar Jawa tuh, Marga, ya sama, itu nasab. Itu kan, wah saya tuh dari suku ini, gitu. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena tetap yang namanya orang yang paling baik di hadapan Allah bukan yang paling tinggi nasabnya, tapi yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, maka tidak ada manfaatnya untuk kita berbangga-bangga dengan nasab yang Allah berikan kepada kita, dan juga tidak boleh merendahkan nasab orang lain. Jadi orang jahiliyah zaman dulu mereka hobinya merendahkan nasab orang lain. Ya, kamu dari kabilah ini gitu ya. Maka biasanya mereka menginjak, ya, mendolimi orang-orang yang nasabnya lebih rendah dari mereka. Naudzubillah. Baik. Wal istisqa'u bin nujum. Apa itu istisqa'u bin nujum? Dia meminta hujan berdasarkan perhitungan bintang-bintang. Maksudnya begini, Bu. Mereka mengingkari adanya Allah Azza wa Jalla yang menurunkan hujan. Ya, padahal dalam tauhid rububiyah yang kita pelajari, kita sepakat bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah. Maka dari itu, apa di antara faidah Allah menciptakan bintang? Apakah agar dimintai sesuatu? Tidak. Apa di antara faidah yang Allah berikan? Sebagai penghias langit, ya, sebagai
pelempar. Kalau bintang itu diantara tujuannya kalau ada dukun-dukun setan mencuri berita langit, maka Allah akan lemparkan bintang tersebut untuk menghancurkan setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit. Ya, jadi itu diantara faedah bintang. Bukan untuk kita mintai hujan, tetap meminta hujan yang namanya istisqa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikenalah dengan namanya salat istisqa, salat minta hujan. Tapi mintanya kepada Allah. Orang-orang jahiliyah zaman dahulu, mereka meminta hujan kepada bintang. Ya, kemudian yang terakhir adalah an-niyaha. Di sini inti dari pelajaran kita yang berkaitan dengan berkabung. Ya, niyaha itu adalah tadi apa niyaha? Dia berduka dengan cara merobek-robek baju, menampar-nampar pipi dan meraung-raung karena ini adalah kebiasaan masyarakat jahiliyah. Dan orang-orang an-nahiyatu berarti fa'il, orangnya yang belum bertaubat kepada Allah sebelum dia meninggal dunia, maka tuqamu yaumal qiyamah, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan wal iyadu billah sirbalun min qatiran, pakaian yang dilapisi dengan aspal, ya. Atau ada juga saya pernah mendengar dilapisi dengan api dari neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi ada keadaan orang yang dibangunkan pada hari kiamat begini keadaannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga Allah bangkitkan kita semuanya ya akhwat dari alam kubur dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Karena nanti itu setiap orang itu berbeda keadaannya. Satu sama lain sesuai dengan amal solihnya. Yang paling nanti termasuk orang yang berbahagia adalah orang yang diwafatkan dalam keadaan sedang ihram. Maka dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan bertalbiyah. Allahu Akbar. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan kita sedang ihram. Amin. Allahumma amin. Wadir'un min jarab. Ya, di sini disebutkan orang yang dia meninggal dalam keadaan meraung-raung, mengerjakan naiha, maka nanti dibangkitkan di hari kiamat tubuhnya berbalut dengan penyakit kulit. Ya, yang itu baunya sangat busuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berarti apa yang kita lakukan ibu-ibu kalau dulu kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan dari tradisi jahiliyah, merobek-robek baju, menaung-raung ataupun menampar-nampar pipi, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan masih terbuka lebar. Ya, sebelum matahari terbit dari barat, sebelum ajal menjemput seseorang, maka jalan taubat masih terbuka lebar. Baik. Satu lagi ya Bu. Ya. Ayo an Ummi Salamah, ini yang berkaitan dengan hari ini. An Ummi Salamah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mutawaffa anha zawjuha la talbasul mu'asfaru minas siyab walal mumasyaqah walal hulli wala tahtadib wala taktahil. Subhanallah. Orang yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia harus mengalami masa iddah. Dan masa iddah bagi wanita itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama karena ditinggal wafat oleh suaminya. Kemungkinan yang kedua karena dicerai oleh suaminya. Maka ini ada namanya iddah. Apa itu iddah? Iddah itu berasal dari bahasa al-iddah, artinya al-ihsa. Apa itu ihsa? Menghitung. Jadi dia wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, hitungannya 4 bulan 10 hari. Wanita yang diceraikan oleh suaminya, hitungannya, iddahnya berapa? 3 kali sucian. Furu itu kalau kata ulama menafsirkan 3 kali sucian. Dan wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah tinggal di rumah suaminya, tidak keluar dulu. Ini kaidahnya begitu. Misal, contoh, ada suami yang menceraikan istrinya, ya 1 kali, menceraikan istrinya 1 kali. Dan yang namanya menceraikan tuh ada 2 sighah, ya. Sighah saya menolak kamu, atau sighah dengan ghairu sharih. Contoh misalnya suami bilang begini, ya udahlah sekarang kita saudaraan aja ya seduluran wae gitu. Sekarang kamu tak pulang ke rumah ibumu. Itu nanti kalau suaminya ada niat menceraikan, jatuh talak. Ya.
Maka bagi suami-suami yang seringkali berucap demikian harus berhati-hati. Kalau sampai ada niat di dalam dirinya untuk menceraikan istrinya, tapi karena nggak enak bilang saya ceraikan kamu, tapi pakai bahasa yang ghairu shari, tetap jatuh talak. Ya, kecuali kalau suaminya nggak berkata begitu. Yo, saya pulangkan ke rumah ibumu karena mungkin mau melahirkan. Ya. Iya kan kebiasaan kalau orang Yaman itu orang mau melahirkan wanita tuh biasanya bareng sama ibunya. Ya dipulangkan ke rumah ibunya. Tapi bukan diceraikan, bukan. Karena memang begitu adatnya. Ya. Dan bagi wanita yang diceraikan 1 kali oleh suaminya, jangan buru-buru meninggalkan rumahnya. Ya sudahlah Pap, karena saya sudah diceraikan, pulangkan saya ke rumah ibuku gitu ya. Nggak boleh. Harus tinggal di rumah suaminya. Tujuannya apa, Bu? Kalau tinggal di rumah suaminya, tujuannya barangkali suatu hari dia menyadari kesalahannya, kemudian rujuk kembali. Masih boleh. Ya, balikan lagi itu masih boleh. Ya, kalau baru dicerai 1 kali. Nanti ini bab tolak ini urusannya panjang. Ada dalam kitab fikih. Ya, ibu-ibu harus belajar. Tapi kan gimana Ustazah, insya Allah saya sih nggak ada niat rencana untuk minta cerai gitu ya. Kayaknya suami saya juga nggak menceraikan. Kan kita nggak tahu bagaimana ke depannya. Maka dari itu kita perlu belajar. Ya, belajar bab tentang tolak. Ibu-ibu belajar fikih mboten? Di mana belajar? Ibu-ibu jamaah Raudhatus Shalihah belum belajar fikih sama sekali. Rumaisah, bukan Rumaisya, Rumaisah. Di mana? Oh, daurah ya. Oh, itu fikih. Baik, kitabnya apa, Bu? Oh, Safinatun Najah. Kitab fikih madhab Syafi'i, Safinatun Najah. Terus ada lagi kitabnya? Ibu mau belajar kitab Safinatun Najah? Berdoa sama Allah. Semoga suatu hari kelak di Raudhatus Shalihah bisa belajar fikih. Ya, amin, amin. Belajar fikih itu harus siap-siap legowo. Ya, karena memang kadang ada sedikit perbedaan ya antara imam madhab dan merekanya juga fun-fun aja. Ya. Imam Syafi'i ketika berbeda pendapat dengan Imam Ahmad, beliau menghormati Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, beliau menghormati Imam Syafi'i. Biasanya kitanya yang kadang ribut ya, padahal itu tidak diperkenankan. Baik, insya Allah nanti suatu hari kelak ya minta sama Allah. Ya, baik. Nah, kembali lagi ibu-ibu. Jadi, yang namanya talak itu ada iddah. Apa hikmahnya tadi iddah? Barangkali bisa rujuk kembali. Yang kedua, di antara hikmah iddah ditulis untuk mengetahui kosongnya rahim. Ini hikmahnya. Biar anaknya jelas anaknya siapa. Maksudnya untuk memastikan wanita ini hamil atau tidak. Agar tidak bingung ketika harus menentukan ini anaknya binnya ke siapa. Apakah ke suami yang dulu atau suami yang sekarang misalnya. Baik. Kemudian di antara hikmah iddah, teman-teman, adalah memberikan kesempatan bagi suami untuk kembali kepada istrinya. Dan yang terakhir, di antara masa iddah, di antaranya adanya iddah itu menunjukkan keagungan dari sebuah akad pernikahan. Insya Allah ya. Jadi yang namanya pernikahan tuh nggak main-main dalam Islam. Sudah, Bu? Baik. Untuk masa iddah 4 bulan 10 hari itu masuk ke dalam wanita yang sudah digauli oleh suaminya atau belum. Sama, 4 bulan 10 hari. Maksudnya gimana? Misal ada mantan baru akad, suaminya tiba-tiba kena serangan jantung, meninggal dunia, padahal belum digauli. Maka dalam hal ini dia harus punya masa iddah berapa? 4 bulan 10 hari, padahal masih ori loh. Ya, tapi tetap, ya kan baru akad. Ya, tapi tetap dia harus menjalani 4 bulan 10 hari. Dan ini untuk wanita-wanita baik itu yang sudah digauli ataupun belum, kalau ditinggal wafat oleh suaminya sudah ada akad, maka 4 bulan 10 hari. Bagi wanita yang ditinggal dicerai misalnya oleh suaminya pada waktu sudah selesai dari haid, sudah nggak ada lagi dicerai suaminya, kan tadi kan hitungannya kalau masih haid kan 3 kali sucian atau 3 kali haid. Ada juga ulama yang mengatakan demikian. Kalau udah nggak haid atau belum haid misalnya, maka hitungannya 3 bulan. Ini penting ya, karena misalnya contoh gini, ada orang sepuh ya, sudah sepuh bukannya tambah baik, rumah tangganya malah tambah berantakan. Sudah nggak haid, tiba-tiba dicerai oleh suaminya ya, tapi sudah apa Bu bahasanya, menopause. Maka masa iddahnya bukan lagi 3 kali sucian. Dari mana 3 kali sucian, kan nggak haid. Maka masa iddahnya 3 bulan. Ya, Masya Allah. Ya lebih lama atau sama aja? Hampir lebih lama ya. Ya, baik, itu masa iddah yang harus kita perhatikan. Baik, kemudian di sini
orang yang sedang mengalami masa iddah tadi tidak boleh memakai baju yang dicelup, tidak boleh juga di sini masyaqqah, maksudnya di sini walal mumasyaqqah ini adalah yang berwarna merah mirip tanah liat, artinya yang diwarnai itu nggak boleh. Ya, baju yang dicelup dengan warna tertentu, misalnya warna kuning atau warna merah, maka ini tidak diperbolehkan. Walal hulli wala takhtadib wala taktahil, dan tidak boleh juga berhias. Termasuk dikasih inai. Ini nih yang kayak saya pakai kuku. Orang kalau sedang iddah hati-hati Bu, nggak boleh pakai inai. Nih, inai ini nih bukan kutek, bukan henna dari daun yang ditumbuk. Dan ini ternyata lebih awet daripada kutek. Ya, saya sudah pakai mungkin berapa bulan yang lalu, alhamdulillah masih ada. Ya, orang Arab itu inai itu sudah harian Bu. Setiap hari Jumat, yang saya tahu kebiasaan orang Arab itu setiap hari Jumat mereka bikin inai, adukan inai, adonan, nanti ditempel di rambut. Ya, dan kalau tidak biasanya mereka dipakai, kalau kita kan inai di kuku ya, mereka itu biasanya sampai 1 ruas jari, ya segini atau 2 segini. Dicelup set, jadi bukan cuman kuku. Itu kebiasaan mereka. Atau kalau lebih modern lagi zaman sekarang yang saya temui, inainya digambar, dilukis pakai bunga-bunga gitu ada. Dan menurut mereka itu tuh perhiasan. Itu yang membuat suami mereka suka. Ya, Masya Allah. Jadi ibu-ibu kalau kita lihat orang Arab tuh pakai baju hitam, kudung hitam, kalau dibuka kerudungnya rambutnya pirang. Masalahnya di Indonesia rambut pirang tuh punya konotasi yang nggak baik. Iya nggak? Padahal boleh, ibu boleh kok warnain rambut. Emang ustazah boleh ustazah? Boleh. Makanya kan saya sering, kecuali warna hitam. Ibu tanya ke suaminya, Pak, maunya saya diwarnai rambut apa? Ya, Bu, saya mau kayak londo-londo gitu, ya nggak apa-apa. Ya, diwarnai rambutnya boleh. Ya, maunya warna kuning, merah, hijau ya boleh. Ya, karena memang itu yang membuat, namanya laki-laki itu kan visual. Dia pengen memandang sesuatu yang indah dari istrinya. Maka boleh kita bercelak, selagi tidak iddah. Boleh kita pakai inai, boleh juga kita warnai rambut selain warna hitam. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan ibu-ibu. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.